Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-download dulu ya filenya yang sudah ada di WA. Ini suaranya kedengeran ya, insya Allah. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Dengaran, Oke, Pak. terima kasih. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah pengolahan data elektrik dan di pekan-pekan terakhir ini kita akan memasuki tentang yang namanya pivot table. Nah, jadi mungkin hari ini kita nggak terlalu banyak memainkan rumus. Nah, cuman walaupun rumusnya nggak kita buat, tetapi pivot table ini cukup powerful ya. Jadi coba saya share screen dulu. Sembari kalian juga download ya file Excel-nya yang sudah saya share di grup WA. Oke, sudah kelihatan belum screen-nya? Udah, Pak. Oke, oh ya nanti waktu udah download ini file Excel-nya di WhatsApp ya, nanti jangan lupa save as dulu ya. Save as dulu, nanti save as-nya boleh nama apa saja, nanti file yang save as itu yang akan dijadikan praktek. Jangan file yang asli. Takutnya pivot table-nya nggak muncul di file yang asli itu. Jadi di save as saja dulu. Oke, agenda kita ya cukup banyak ya, ada beberapa, cuman semuanya ini hampir rata-rata tidak menggunakan formula atau rumus seperti di pertemuan yang lalu. Nah, jadi yang lalu kita sudah menggunakan logic function, yaitu menggunakan if statement atau if bertingkat. Kemudian juga kita menggunakan sum if, average if, nah, dan count if. Jadi itu sudah kita pelajari dan kita pahami, dan alhamdulillah yang kalian kumpulkan itu juga sudah bagus ya. Meskipun nilai-nilainya belum saya buat, tapi saya sudah download beberapa dan saya cek sekilas itu sudah oke semua untuk tugasnya. Nah, sekarang kita masuk ke pivot table. Oke, ini ada teman yang join juga. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin kita menggunakan formula if itu untuk kriteria-kriteria tertentu dan untuk mendapatkan nilainya. Nah, kalau pivot table ini dia akan mengelompokkan, meringkas, dan menganalisis data secara global, secara umum. Jadi setelah nilai yang misalnya kita dapat dari if, maka kita bisa menggunakan pivot table untuk menganalisisnya. Nah, jadi yang pertama kita pelajari dulu di awal itu adalah data cleaning. Sudah dibersihkan datanya, sudah nggak ada yang salah, sudah nggak ada yang duplikat. Kemudian kalau misalnya nilai nggak tampil atau error, kita bisa menggunakan rumus-rumus seperti if. Nah, sudah oke semua nih, maka selanjutnya kita gunakan pivot table untuk menganalisis datanya. Serta nanti kita bisa membuat diagram dari pivot ini. Oke. Nah, pivot table itu ada di mana? Pivot table itu ada di bagian insert, kemudian di menu pivot table di sini nanti. Jadi nanti kalau misalnya ada ketemu table seperti ini, ada kota, ada unit terjual. Nah, ini misalkan ada perusahaan, kemudian perusahaan tersebut ada beberapa cabang. Ada cabang Jakarta, kemudian di Medan ini juga ada beberapa cabang. Nah, di Medan kalau kita lihat di sini ada 5 cabang nih ya, ada 5 cabang, masing-masingnya itu ada unit terjual yang berbeda-beda. Nah, oleh si pivot table itu bisa diringkas sama dia. Jakarta itu berapa penjualannya, Medan berapa,
Surabaya berapa, Bali berapa. Kemudian apa yang terjual itu bisa di pivot table. Dari Medan itu misalnya 20 unit yang terjual. 20 unit yang terjual itu bendanya apa saja, itu bisa di pivot table. Nah, yang penting syaratnya tabel awalnya itu sudah di cleaning dan juga sudah oke nilai-nilainya. Oke, kemudian nanti ada pivot table placement, nanti kita akan uji coba saja. Kita bisa, jadi pivot table ini kita membuat worksheet baru atau sheet baru dia. Nanti kita akan coba langsung yang ini ya. Kemudian syaratnya untuk pivot table tidak ada sel yang di merge. Misalnya sel tipe dengan unit terjual ini kita mau jadikan satu sel, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh digabung dia. Lalu headingnya ini nggak boleh ada yang sama. Nanti membingungkan di pivot table-nya. Nah, nanti kita akan coba pivot table itu gimana sih buatnya. Dia terkait dengan header ini nanti. Jadi kalau headernya sama nanti kita bingung. Oke, nanti ada pivot table fields. Jadi working area-nya seperti ini ya, terlihat seperti ini. Nanti kita akan langsung uji coba saja. Juga, nah datanya itu, kalau misalnya datanya itu mau diubah ke menjadi persen, itu juga bisa di pivot table. Nah, nanti ini kita akan coba langsung juga. Nah, jadi ini nanti kita coba. Nah, bisa ascending dan descending juga. Dan ini yang mesti diingat juga ya. Nah, kemudian nanti kita coba membuat dashboard ya. Jadi membuat dari pivot table. Jadi pivot table itu bentuknya seperti ini. Nanti bisa kita tampilkan chartnya, diagramnya, dan bisa kita tampilkan interaktif dashboard. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya sampai menampilkan diagram saja. Nah, interaktif dashboardnya itu kita akan coba membuatnya di pertemuan pekan depan, insya Allah. Nah, ini ada beberapa chart yang hari ini kita gunakan, yaitu diagram batang seperti ini. Jadi ada kolom chart, ada bar chart, kemudian ada pie chart. Nah, kalau misalnya mau membandingkan kuantitas antar objek, kita pakai diagram batang seperti ini. Kalau misalnya dia itu mau membandingkan persentase, maka kita pakai pie chart. Nah, tapi kalau persentase ini objeknya ada banyak ya, jadi nggak cantik juga pie chartnya, karena kecil-kecil di sini nanti. Oke. Kalau misalnya mau membuat ini ya, timeline, maka kita bisa menggunakan line chart. Oke, seperti itu. Kemudian hindari ya, tadi kita ingat juga bahwasanya nggak boleh di merge cell atau digabungkan selnya menjadi satu. Kemudian kalau membuat fitur timeline, jangan lupa nanti format selnya itu date. Kemudian mau urutkan data, jangan lupa ascending dan descending. Nanti ini kita coba. Oke. Nah, sampai sini sudah di-download semua ya. Sudah di-download semua, silakan dipersiapkan, dibuka Excel-nya. Kita akan coba belajar pivot table ini. Oke, sudah di-download semua? Gimana? Sudah, Pak. Oke, sip. Oke. Oke, jadi di sini kita ceritanya kamu ingin mengolah data dan visualisasi penjualan produk dalam kuartal 1 tahun 2025. Jadi di sini ada kota dan tentunya di satu kota itu ada beberapa cabang. Kemudian ada penanggung jawabnya yaitu manajer cabang ya, branch manager. Kemudian ada tanggal penjualan, bulan penjualan. Ini perusahaan mobil ya. Kemudian unit yang terjual itu berapa, brandnya apa, dan total penjualannya itu berapa. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini ada case-nya. Kasus yang akan kita kerjakan adalah ada dua part. Nah, yaitu part A terdiri dari 6 kasus dan part B terdiri dari 4 kasus. Nah, jadi di sini ada misalnya kita mau tahu nih jumlah unit terjual setiap kota,
kemudian kita sorting dari yang terbesar. Nah, itu kita akan menggunakan pivot table. Oke. Diingat tadi ya, di save as dulu filenya ya. Kalau nggak nanti pivot table-nya nggak muncul. Kemudian di worksheet sebelahnya ini ada mini dashboard. Nah, cuman di sini mini dashboard-nya ini akan kita gunakan di pertemuan berikutnya saja. Oke, jadi kita sampai menggunakan bar chart, pie chart ini saja nantinya. Oke. Nah, di data latihan ini juga ada kolom yang belum ada nilainya, value-nya, yaitu kolom bulan. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita mau membuat bulan berdasarkan sales date ini, maka kita bisa menggunakan formula text namanya. Nah, caranya, oke, silakan diikuti ya. Jadi ini harus terisi dulu. Sama dengan text, oke, value-nya kita ambil dari sales date ini. Kemudian titik koma, tanda petik, karena ini bulan, berarti dia kodenya adalah M. M 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu tanda petik lagi dan tutup kurung. Kemudian enter. Nah, dia akan membentuk bulan sesuai dengan value yang ada yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di sales date. Oke. Saya ulangi lagi. Sama dengan text, nilainya yang sales date ya, karena di sini kita mau ngambil bulannya, titik koma, tanda petik, M-nya 4 kali. Nah, kalau M-nya 3 kali, ya muncul juga bulannya, tapi formatnya berbeda. Formatnya itu nggak lengkap kata-kata bulannya. Misalnya M-nya 3 kali, nah, dia cuman 3 karakter saja. Misalnya M-nya 2 kali, dia cuman membuat angka saja. Jadi silakan dicoba-coba saja ya. Kalau tahun berarti Y. Kalau hari berarti D. D ya. Oke. Di sini formatnya bisa kita ganti-ganti. Oke, karena di sini kita mau bulan berarti M-nya 4 kali untuk format supaya kata bulannya itu lengkap tertampilkan. Oke. Oke. Kalau misalkan kita mau menampilkan jangan bahasa Inggris nih bulannya. Kita mau menampilkan bulannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Maka bisa kita edit formulanya, kita tambahkan kode negara. Jadi caranya text value-nya yang sales date ini, kemudian titik koma, tanda petik, kemudian kurung siku. Kode negara Indonesia itu adalah seperti ini. ID kecil, ID besar. Jadi dolar, ID kecil, ID besar, tutup kurung siku, kemudian M 4 kali. Nah, ini adalah yang akan ditampilkan itu bulan dengan format bahasa Indonesia. Karena ada ID negaranya. Nah, kalau bahasa Jepang, bahasa Arab, ya tinggal ganti nih ID-nya. Jadi kita bisa cari aja di search engine kode negara untuk Excel ini. Nah, kalau Indonesia itu seperti ini. Oke, jadi kalau kita enter, dia akan membentuk bahasa Indonesia. Oke. Oke, sampai sini masih bisa? Ini belum masuk pivot table-nya ya. Gimana, masih bisa sampai sini? Bisa, Pak. Oke, yang lain gimana? Kalau mau diulangi, kita ulangi. Masih aman, Pak. Masih aman ya? Oke, sip. Oke, ini hanya tambahan saja ya. Jadi sengaja kita hapus yang bulannya. Untuk tambahan saja. Ternyata ada formula teks yang bisa kita ambil untuk menampilkan waktu seperti tanggal, bulan, dan juga tahun.
Oke, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu tentang pivot table. Oke. Jadi pivot table itu ada di insert ini, di menu insert, kemudian ada di pivot table ini. Nah, untuk membuat pivot table kita mesti ada sheet nih, misalnya seperti ini ya. Nah, ini worksheet baru, sheet 1 seperti ini. Tapi di sini kita menggunakan sheet baru juga, yaitu case practice. Jadi kita buat pivot table-nya di sini saja nanti. Di kolom H ini ya, kita buat pivot table untuk kasus-kasus ini. Jadi setiap satu kasus itu satu pivot table. Nah, jadi pivot table-nya nggak bisa kita buat di worksheet yang sama, jadi kita mesti buat di worksheet yang berbeda. Entah itu di case practice, entah itu di worksheet mini dashboard, entah itu di worksheet yang baru yang bisa kita buat dari tanda plus ini. Cuman untuk uji coba kali ini, kita akan memanfaatkan worksheet case practice yang sudah disediakan dari Excel-nya ini, yang kasus kita ini. Oke. Nah, langkah pertama untuk membuat pivot table, maka pivot table-nya butuh data dulu. Data kita adalah di tabel ini. Nah, jadi data yang mau kita olah sudah ada dari tabel ini. Jadi ini kita blok semua ya. Jadi ini kita blok semua supaya pivot table-nya tahu gitu. Nah, tahu bahwasanya data ini yang mau dijadikan pivot table, yang akan dijadikan acuan untuk pivot table-nya. Jadi silakan blok semua ya. Nah, kalau nggak mau seperti ini, maka kita cara mudahnya Ctrl A saja. Jadi diklik saja active cell-nya yang ada dalam tabel ini ya. Pastikan di dalam tabel kita klik active cell, sel yang ini misalkan, kemudian Ctrl A. Nah, maka ini sudah memblok semua data yang ada di tabel ini. Oke. Ini cukup Ctrl A saja kalau sudah terblok seperti ini. Kemudian pilih menu insert, lalu pilih pivot table yang ini. Oke. Nah, di sini ada pilihan ya, ada pilihan. Ada mau membuat pivot table-nya di new worksheet, atau kita mau buat pivot table-nya di worksheet yang sudah ada sebelumnya, atau existing worksheet. Nah, karena di sini kita mau membuat pivot table di existing worksheet, nah existing worksheet-nya itu ada di case practice ini. Jadi kita pilih yang existing worksheet, location-nya itu tinggal kita klik saja. Jadi kita klik case practice, nanti lokasinya sudah terbentuk otomatis nih, case practice. Nah, yang ini ya. Kemudian kita buat saja di H. Nah, kalau kalian mau buat di kolom I itu terserah, di J juga boleh, di K juga boleh. Saya dibuatnya di H aja seperti ini. Kemudian oke. Nah, sampai dia membentuk pivot table area seperti ini. Atau pivot table field-nya. Nah. Oke. Nah, sampai sini bisa? Atau mau diulangi lagi? Gimana? Oke. Gimana yang lain nih bisa menampilkan pivot table-nya? Ulang, Pak. Ulang ya. Oke, sip. Ini saya delete dulu. Oke. Nah, di data latihan, pastikan kita Ctrl A dulu ya. Jadi kita arahkan kursornya di active cell di dalam tabel ini ya. Pokoknya di dalam tabel ini. Kemudian kita Ctrl A supaya memblok semua data yang ada di tabel ini. Karena data ini yang akan dijadikan acuan untuk pivot table-nya. Lalu kita pilih insert. Kemudian kita pilih pivot table. Nah, lalu kita pilih existing worksheet. Karena kita mau menggunakan worksheet yang sudah ada. Nah, ketika kita pilih existing worksheet, kita tinggal mengklik saja nih. Di worksheet mana sih pivot table yang akan kita gunakan? Nah, kita mau gunakannya di case practice. Jadi kita klik yang ini.
Nanti dia muncul nih location-nya di worksheet case practice nih. Nah, kemudian saya buat di kolom H. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, nanti muncul dia pivotable field-nya atau pivotable area-nya seperti ini. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Yang lain gimana? Sudah muncul? Udah, Pak. Oke. Oke, di sini kita akan mengerjakan case yang ini terlebih dahulu ya. Jumlah unit terjual setiap kota, kemudian sorting dari yang terbesar. Jadi cukup simpel ya penggunaannya ya. Jumlah unit terjual setiap kota. Nah, begini. Di sini kan ada pivotable field nih. Kalau misalnya kalian close, nah maka pivotable-nya hilang. Dan bagaimana cara menampilkannya? Nah, cara menampilkan pivotable field-nya, jadi kalian arahkan ke area pivotable ini, nanti ada menu tambahan di atasnya, yaitu pivotable analyze. Jadi tinggal kita klik pivotable analyze, kemudian ada pilihan field list di sini. Jadi kita langsung klik saja seperti ini. Nah, gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini ada kata-kata header-nya. Nah, setiap header ini bisa kita tampilkan datanya. Nah, ditampilkan di mana? Ada 4 area yang bisa ditampilkan, yaitu di filter, kemudian di kolom yang ini, kemudian di baris, kemudian di value. Nah, value ini setiap kali data angka dia akan masuk ke value. Jadi kalau misalnya saya buat bulan, saya centang bulan nih, dia akan otomatis masuk ke rows. Jadi bulan seperti ini. Kemudian saya buat misalnya unit terjual. Nah, unit terjual ini angka, otomatis dia masuk ke value. Nah, jadi dia bisa menyimpulkan nih langsung bulan Februari, Januari, Maret, dan total penjualannya seperti ini. Kalau misalnya bulannya saya pindahkan ke kolom, maka bentuk bulannya itu akan berpindah dari baris ke kolom. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal drag seperti ini. Nah, jadi bulannya di sini ya. Nah, bulannya di sini. Di kolom. Oke. Kalau unit terjual ini itu karena nilai dia harusnya di value. Nah, untuk filter itu kita akan mencontohkan nanti. Kalau filter itu nanti, nah di sini kita bisa milih nih bulannya bulan berapa gitu. Bulan Januari yang terjual 887. Bulan Maret yang terjual itu 102 unit. Tapi umumnya bulan itu lebih bagusnya di rows, di baris. Jadi rapi dia, terlihat seperti ini. Oke, jadi ini pengantar dari cara kerja pivot table. Jadi cukup simpel ya. Kalau kita mau mendelete, misalnya saya nggak mau menggunakan bulan nih, jadi hilangkan centangnya. Atau kita drag and drop ke luar area. Misalnya yang bulan ini, kita drag seperti ini. Nanti ada tanda silang, kita lepas. Nah, jadi bulannya itu nggak kita gunakan di pivot table-nya. Nah, kalau kita buang semua, jadinya terlihat seperti ini. Oke. Nah, kita mau buat nih, jumlah unit terjual setiap kota. Berarti yang kita centang apa aja? Ada yang tahu? Jumlah unit terjual setiap kota. Ada yang tahu nggak kira-kira gimana cara menampilkan jumlah unit terjual di setiap kota? Oke. Centang kota ya, Pak. Centang kota. Oke, kota. Nah, kotanya nampil nih. Oke. Terus unit terjualnya? Centang unit terjual, Pak. Oke, Itu juga kan sip. memang udah ada, Pak. Oke, nah seperti ini. Jadi centang kota dan centang unit terjual. Jadi gampang ya. Jadi ini kotanya ada di baris dan unit terjualnya di value. Nah, kalau kotanya kita pindahkan ke kolom ya boleh juga.
Cuman tampilannya nanti kurang estetik ya, jadinya seperti ini. Oke, jadi kita pindahkan ke row saja. Oke, jadi cukup simple ya. Jadi pivot table tuh cuma seperti itu aja. Nah, jadi nggak ada rumus-rumus kita hari ini. Nah, cuman belum sampai di sini ya. Belum sampai di sini untuk case 1. Dia minta lagi kemudian sorting dari yang terbesar. Berarti kita harus mengurutkan unit terjual ini dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita untuk mengurutkannya, kita harus mengetahui dulu ascending dan descending. Nah, kalau untuk terbesarnya sampai yang terkecil itu ascending atau descending? Terbesar sampai terkecil. Ascending atau descending? Descending, Pak. Descending, oke, sih betul. Oke, jadi di sini untuk membuat descendingnya, kita cukup klik tanda panah ini. Tapi ini untuk label kota. Jadi kita mau mengurutkan yang unit terjual. Jadi kita klik yang ini. Oke. Kemudian kita pilih More Sort Option. Nah, More Sort Option. Baru kita pilih yang descending dari besar ke kecil atau kodenya Z2E, Z2A. Lalu kita pilih unit terjual. Oke, saya ulangi lagi. Untuk mengurutkan ini dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka kita pilih tanda panah yang ini. Kemudian kita pilih menu More Sort Option. Lalu kita pilih yang descending, karena kita mau mengurutkan yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu kita pilih yang mau kita urutkan itu adalah unit terjual. Kemudian, oke. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia sudah terurut nih. Yang Surabaya itu unit terjual 776 unit, yang Bali 707, yang Jakarta 636, dan Medan 634. Oke, jadi untuk case pertama itu selesai. Jadi untuk guideline-nya kita cuma menggunakan row, baris, dan value. Oke, jadi kita menggunakan rows-nya itu untuk kota dan value-nya itu untuk unit terjual. Oke, sampai di sini untuk pivot table apa bisa atau memang masih ada kendala? Silakan kita bisa diskusikan nih. Gimana hasil uji cobanya? Oke. Ak5 gimana? Bisa? Ak5? Bisa, Pak. Bisa ya. Haikal? Bisa, Pak. Oke. Nurul A'la gimana? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, nanti seperti biasa filenya dikirim ke Adlink ya. Oke. Kita masuk ke case kedua. Case kedua berarti kita harus punya ini lagi ya, punya pivot table lagi di sini. Kita buat pivot table di K. Nah, berarti kita bisa Ctrl A lagi di sini, Ctrl A lagi, kemudian insert pivot table lagi. Lalu di existing worksheet kita arahkan ke K ini. Oke, seperti ini. Tapi kalau mau cara cepat, kita copy aja dari yang pivot table yang sudah ada. Jadi nggak perlu lagi kita insert pivot table, kita langsung copy saja di sini. Tapi catatannya ya, syaratnya kalau mau mengcopy pivot table harus semuanya. Jadi nggak bisa kita copy, nah misalnya saya setengah nih, saya copy di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini bukan pivot table. Dia table biasa ya. Tabel biasa. Taunya dari mana? Kalau pivot table, ketika kita arahkan ke sel aktif pivot table-nya, maka ada menu tambahan di sini. Yang pertama pivot table analyze, yang kedua design.
Nah, kalau misalnya kita cuman copy setengah gini, maka nggak muncul nih pivot table analysis-nya. Jadi ini bukan pivot table-nya. Nah, untuk copy semuanya, maka kita cukup klik di sel aktif, Ctrl A aja. Ctrl A, Ctrl C, atau klik kanan copy, kemudian Ctrl V, paste di sini. Nah, gitu. Di sini nanti sudah kebentuk pivot table-nya. Nah, di sini pivot table analysis-nya ada, desainnya juga ada. Oke, jadi nggak perlu kita insert lagi. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari tahu nih case-nya. Persentase total penjualan setiap bulan. Oke. Persentase total penjualan ya, penjualan setiap bulan. Berarti apa saja yang kita butuhkan nih? Berarti yang kita butuhkan adalah bulan. Dia langsung membentuk ke rows ya. Kemudian total penjualan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, cukup mudah ya. Jadi tinggal bulan, kemudian total penjualan. Oke, tapi di sini diminta persentase, berarti yang angka ini kita ubah menjadi persentase. Jadi untuk merubah ini menjadi persentase, berarti kita cukup klik kanan, kemudian value field settings. Oke, nanti muncul jendela pop-up seperti ini. Lalu pilih show values as. Yang ini. Nah, karena kita mau mempresentasikan yang grand total, yang ini semua, maka kita pilih persennya itu grand total. Kemudian oke. Maka secara otomatis di sini nanti akan menjadi persen. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk kasus kedua ini, yang ditampilkan adalah total penjualan setiap bulan. Maka di sini di pivot table field-nya kita gunakan bulan dan total penjualan. Kemudian supaya nilai ini menjadi persen, maka kita cukup dengan klik kanan, kemudian pilih value field setting, ya, klik kanan, value field setting, lalu nanti muncul jendela pop-up kecil seperti ini, pilih show values as, kemudian kita persenkan yang grand total ini. Sehingga yang grand total ini, yang lain yang di atasnya ini, itu menjadi persen. Karena yang dipersenkan adalah grand total, maka sumbernya juga yang atas ini akan menjadi persen. Oke, kita oke saja. Nah, dia akan menjadi persen. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk kasus yang kedua. Oke. Kalau misalnya kalian coba masih ada kendala, silakan langsung dibilang ya. Kalau misalnya mau diulang, silakan langsung dibilang saja biar kita ulang. Jadi di sini untuk persentase total penjualan setiap bulan, itu kita masih menggunakan baris dan value. Oke, kasus kedua sudah selesai. Oke, sejauh ini masih aman ya saya rasa ya. Oke, kita masuk ke case ketiga. Case ketiga, saya copy pivot table yang dari yang awal saja. Kita buat di N ini. Buatnya berjarak ya, jangan rapat. Oke, di sini total penjualan ya. Ini total penjualan setiap bulan. Kemudian pakai filter untuk branch manager. Berarti kita di sini mau lihat manajer mana.
manajer yang namanya kita pilih, itu kita mau lihat bulannya itu dengan total penjualannya berapa. Jadi di bulan Januari total penjualan si manajer ini berapa. Di bulan Februari total penjualan manajer ini berapa. Nah, berarti kita menggunakan total penjualan dan bulan. Oke, di sini kita buat, ini kita hapus dulu. Unit terjual oke ya, unit terjual, total penjualan, dan bulan. Oke. Kemudian di branch manager kita centang juga. Nah, di sini tadi kan dia kalau misalnya nilai yang berupa angka, dia akan masuk ke area values otomatis. Selain itu dia masuk ke rows. Nah, untuk masuk ke filter atau columns, itu kita harus manual. Nah, misalnya branch manager, ini dia masuk ke rows ini. Karena dia bukan nilai, bukan angka. Coba kita centang, dia masuk ke rows. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Di bulan Februari, Andi Setiadi, manajer yang bernama Andi Setiadi, 266 unit terjual ya. Kemudian yang Riza Malfiza itu 183. Nah, karena kita mau menggunakan filter, jadi branch manajernya kita tarik ke filter. Kalau branch manajernya ke kolom, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, dia yang nama-nama manajernya itu jadinya bentuknya kolom. Nah, di sini kita pakai filter ya, sesuai case saja. Nah, jadi kita tinggal drag and drop saja nih ke bagian filter. Oke, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita tinggal pilih saja. Kita mau lihat manajer yang Surya Rosana. Nah, Surya Rosana penjualannya itu seperti ini. Nah, kalau ini nggak berurut ya, silakan nanti di ini saja, di copy, kemudian pastekan di sini, di atas ini. Jadi di copy yang ini, pastekan di atas. Nanti nilainya juga ngikut. Oke, kita mau lihat Togar Sitorus. Nah, Togar Sitorus itu penjualannya berapa saja? Nah, di Januari 210 unit. Di Februari 189 unit penjualannya. Di Maret 235 unit penjualannya. Nah, jadi ini bisa dilakukan. Oke, itu untuk kasus yang ketiga. Oke, berarti di sini kita sudah oke juga. Di sini berarti ada filter ya, filter. Karena kita nambah filter. Ini saya merge saja. Oke. Kita tetap guideline-nya pakai raw value, cuman di sini ada tambahan filter untuk branch manager. Oke, ini nggak perlu kalian isi pun juga nggak masalah ya. Yang kita lihat nanti yang di sininya. Oke, sampai di sini dulu ada kendala. Oke. M. Reza Fahlevi gimana? Masih nyoba atau ada yang mau diulang? Atau ada kendala gimana? Bola yang ketiga, Pak. Oh, yang ketiga ya. Oke. Saya ulangi lagi yang ketiga. Jadi ini saya coba delete saja. Oke. Yang ketiga itu diminta ini ya. Saya copy pivot table yang pertama saja ya. Yang pertama karena nggak ada settingan persentasenya. Oke, di sini. Oke, yang diminta adalah total penjualan setiap bulan dan menggunakan filter branch manager. Berarti di sini kita total penjualan yang ini, kemudian branch manager. Nah, yang ini. Total penjualannya, kalau unit terjual pun ya nggak apa-apa juga sih. Kan tetap intinya kita menggunakan
filter untuk branch manager. Setiap bulan, nah, jadi ada bulan di sini. Oke. Nah, ini karena bulannya di bawah, jadinya branch manager dulu baru bulan. Kalau misalnya mau bulan dulu baru branch manager, tinggal drag ke atas seperti ini. Jadi ini ada layernya. Tapi di sini kita mau menggunakan branch manager ini untuk atau sebagai filter. Maka yang branch manager yang ini kita tarik dia ke bagian filter. Nah, udah gitu aja. Sehingga nanti kita bisa melakukan filter. Kita tinggal pilih, kita mau tahu Andi Setiadi ini penjualannya itu di bulan-bulan yang dari data kita itu berapa saja. Gitu. Nah, karena ini Februari di atas ya, jadi ini cukup saya copy saja. Ini kita copy bulannya, kita paste di sini. Nah, bisa seperti itu. Oke. Kemudian kita mau lihat nih Surya Rosana. Nah, hasilnya itu terlihat. Oke. Gimana Reza, bisa? Salah. Oke. Oke, kita lanjut ke case yang keempat. Nah, di sini agak sedikit kompleks ya. Jadi di sini agak kompleks karena ada pajak nih. Oke, saya copy dulu perintahnya di sini. Lalu saya copy lagi pivot table yang ini. Oke, untuk case 4 saya buat di sini. Oke, calculated field pajak 10% dari total penjualan. Perintahnya seperti itu. Nah, di sini yang kita fokuskan adalah pajak. Berarti kita ingin tahu pajak dari total penjualan setiap kota. Pajaknya 10%. Cuman di sumber data kita, ya di data latihan ini, tidak ada kolom pajak. Artinya apa? Artinya kita mesti membuat sebuah kolom lagi yang bernama pajak, di mana rumusnya itu 10% dikali total penjualan. Kan pajak gitu ya. Berapa persen dikali total penjualan. Oke. Tapi kita buat dulu tabelnya. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah apa aja nih yang dibutuhkan? Supaya tampil. Ada yang bisa jawab? Total penjualan. Total penjualan. Oke. Kemudian Yang kota. kota udah ada ya. Oke, sip. Mantap. Oke, kemudian ada pajak 10%. Berarti kita di sini harus memasukkan satu kolom lagi, yaitu kolom pajak. Oke. Kolom pajak itu kita bisa masukkan di menu Pivot Table Analyze yang ini. Oke. Kemudian kita pilih Field, Item, and Sets yang ini. Di dalam ribbon kelompok Calculation. Yang ini ya. Oke. Kemudian nanti pilih Calculated Field. Calculated Field. Nah, di sini adalah terlihat field-field yang sudah ada dari data latihan kita. Ada kota, branch manager, bulan, sales date, dan sebagainya. Nah, di sini tidak ada pajak. Jadi kita mesti buat field baru yang bernama pajak. Nah, kita buat saja pajaknya. Kemudian formulanya apa? Formulanya sama dengan 10% dikali itu tanda bintang ya. Dikali apa? Dikali apa nih? Total penjualan, Pak.
total penjualan. Tapi nggak mesti diketik ya total penjualannya ya. Jadi diklik saja yang ini, klik 2 kali dia. Diketik pun boleh, tapi ada tanda petik nanti. Bagusnya diklik 2 kali seperti ini saja sih. Nah, seperti ini muncul dia. Jadi 10% dikali total penjualan. Kemudian oke. Nah, muncul nih pajaknya nih 10%. Oke, saya ulangi lagi. Jadi bagi kalian yang belum muncul pajaknya, kita mau memasukkan satu field yang tidak ada di data sumbernya. Jadi pilih pivot table analyze ya di sini ya. Kemudian pilih field item and set. Lalu calculated field. Kemudian di sini tinggal tambahkan saja, diklik saja pajak. Ya, namanya sesuai dengan field yang mau kita buat ya. Kemudian rumusnya apa? Rumus pajak itu ya persennya dikali total penjualan. Jadi 10% dikali, klik 2 kali di total penjualannya. Kemudian oke. Sudah gitu. Gitu doang sih. Oke. Oke, bisa ya? Oke, yang ini clear. Berarti ini kita pakai row value, kemudian sebetulnya nilai tadi masuk ke kolom juga sih sebetulnya, tapi secara otomatis. Jadi di sini juga kita buat saja. Oke, itu untuk yang kasus keempat. Nah, gimana, ada yang ketinggalan atau mau diulang? Silakan disampaikan saja. Rian Tadaya gimana, bisa? Rian Tadaya Alhamdulillah Pak, bisa Pak. bisa, mantap. Muhammad Lutfi, nah gimana nih Muhammad Lutfi? Masih nyoba atau gimana? Oke, Muhammad Lutfi Insya Allah bisa, Pak. bisa Lagi ya. coba-coba nih. Oke, sip. Oke, kita masuk ke case selanjutnya. Di case selanjutnya ini nggak terlalu sulit ya. Tabel kontingensi, cross tabulation, unit terjual, kota, dan brand. Jadi maksud cross tabulation itu di mana kita menggunakan rows dan kolom, baris dan kolom. Nah, cross tabulation ini kan yang paling kompleks ya, yang paling bagus yang seperti ini. Jadi ada baris, ada kolom. Di sini saya copy lagi yang pertama ya. Yang di sini saja. Kontrol. Oh, ini kalau kontrol A jadinya semua nih. Karena rapat dengan yang ini tadi saya buat. Oke. Di sini. Oke. Oke, di sini ya cukup mudah ya. Jadi unit terjual, kota, dan brand. Kota, unit terjual, dan brand. Seperti ini. Nah, oke. Nah, brandnya kita bisa buat di kolom. Oke. Atau kotanya di kolom, brandnya itu di baris. Nah, oke, ini terserah. Nah, ini yang namanya cross tabulation. Jadi ada kolom dan ada baris untuk fieldnya. Oke, udah gitu doang sih yang untuk ini. Yang untuk case 5 ini. Oke. Nah,
Di Bali itu penjualan Honda 197, untuk Mitsubishi itu 120 unit, untuk Nissan 204 unit, dan sebagainya nih. Untuk Medan juga gitu, yang Honda itu 146 unit. Nah, bisa kita jadikan informasi. Jadi ini yang namanya di data itu diolah menjadi informasi ya. Jadi data mentah ini yang nggak terlihat informasi apapun, sekarang kita sudah bisa mengolahnya menjadi sebuah informasi. Dan informasi ini kita olah nantinya menjadi dashboard interaktif atau visualisasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu goalnya ya, datanya diolah menjadi informasi, dan informasinya itu tidak hanya sekedar tabel, tapi memang terlihat diagramnya, serta bisa dibuat interaktif seperti membuat aplikasi. Oke, ini yang kelima cuman gini aja. Cuman gini. Jadi ada baris dan ada kolom. Ini cross tabulation. Atau bahasa Indonesianya tabel kontingensi. Value ada, kolom ada. Oke. Kemudian multi level. Nah, multi level nih apalagi nih? Oke, saya copy lagi yang ini. Nah, multi level di mana nanti rows-nya itu lebih dari satu. Itu namanya multi level. Misalnya, jumlah unit terjual pada setiap kota per bulannya. Unit terjual, kota, dan bulan kita centang. Nah, ini sebetulnya sudah membentuk multi level. Nah, cuman gitu doang. Karena di barisnya ini ada dua. Nah, kita naikkan nih yang bulan ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita masukkan lagi brand, bisa juga. Multi levelnya lagi, multi level lagi nih. Nah, di sini. Oke, ada kota, brand, dan bulan. Oke, brandnya kita naikkan misalnya ke atas, maka jadinya seperti ini. Atau bulannya kita naikkan ke atas, jadinya seperti ini. Ada bulan, kemudian ada brand, lalu ada kota. Jadi ada layers-nya yang menjadi multi levelnya. Jadi di bulan Februari, Honda itu terjual 209. Nah, di mana saja dia kotanya? Ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Surabaya. Mitsubishi begitu juga ya. Sesuai dengan layer yang kita buat. Nah, ini untuk multi level. Di multi level itu, di barisnya itu ada beberapa. Oke. Jadi cuman seperti itu saja. Oke. Oke, sampai di sini part A-nya sudah selesai kita buat. Kalau misalnya ada kendala atau ada yang mau diulang, silakan disampaikan. Tapi di sini saya presensi dulu ya. Saya presensi dulu. Muhammad Faridi. Hadir, Pak. Gimana Muhammad Faridi? Percobaannya? Belum coba, Pak. Belum coba? Oke, nanti dicoba ya. Nah, Nanti iya, Pak. dicoba. Oke, Ramadi Alfitra. Ada Ramadi? Oke. M. Fata Zikrillah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, gimana Fata? Percobaannya? Sejauh ini aman, Pak. Aman ya, alhamdulillah. Mantap. Nazwa Fitriani. Hadir, Pak. Gimana Nazwa? Aman? Ini lagi Pak. Oke, lagi coba. Untuk case yang berapa itu? Yang nomor berapa? Yang nomor terakhir, Pak. Oke. Fahri Husaini. Hadir, Pak. Gimana Fahri?
Insya Allah aman, Pak. Aman, mantap. Kumala Hayati. Ada Kumala Hayati? Oke. Yuliani Irmawati Ujung. Hadir, Pak. Nah, gimana Yuliani? Ada dicoba? Belum dicoba, Pak. Oke, nanti jangan lupa dicoba ya. Ya, Pak. Oke, Alvisa Ramadana. Alvisa. Oke, Nurul A'la. Hadir, Pak. Gimana Nurul, bisa? Bisa, Pak. Oke, mantap. Indah Mayana Siregar. Nah, gimana nih Indah? Tadi ada nih di Google Meet. Hadir, Pak. Gimana Indah, bisa? Bisa, Pak, bisa. Oke. Hafiz Azkia. Hafiz Azkia. Muhammad Lutfi. Pak, Gimana Muhammad Lutfi? Insya Allah aman Pak nih. Aman ya, mantap. Yang aman nanti setelah part B langsung di-upload ya, jangan nunggu-nunggu sampai siap zuhur. Ya Pak. Oke, Raisatul Adila. Raisatul Adila. Dinda Aldian. Hadir, Pak. Gimana Dinda percobaannya? Aman, Pak. Aman ya, mantap. Raidil Ansor. Raidil Ansor. Oke. Rian Tadaya. hadir Pak. Gimana Rian, aman? Alhamdulillah bisa Pak. Alhamdulillah, mantap. Ikram Rafiki. Ada Ikram Rafiki? Oke. Alwin Rizki. Alwin Rizki. Oke, nggak ada ya. Ruhul Mahfud. Ruhul Mahfud ada? Oke. Hatim Abdul Fattah. Hatim Abdul Fattah ada? Oke. Hayatun Rida. Hayatun Rida nggak ada? Nggak ada juga ya. Anissa. Iya, Pak. Anissa bukannya sakit ya? Pak, sakit dia. Anissa sakit kan? Iya, Pak. Haikal Faiz. Hadir Pak. Haikal masih aman? Pak, Anissa Sejauh ini hadir, aman, Pak. Pak, Anissa hadir, Pak. Anissa bukannya sakit ya tadi di grup ya? Bilangnya sakit. Oke, Aklima. Hadir, Pak. Gimana Aklima? Ini lagi buat. Oke, M. Reza Falevi. Coba-coba. Sip, sip. Mantap. Hadir, Pak. Hadir. Udah aman M. Reza? Aman, Pak, aman. Aman ya. Furkan Fadisha. Furkan Fadisha ada? Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke part B. Nah, ini nggak terlalu lama karena
menampilkan chart saja ya. Jadi dari informasi ini kita bisa membuat chart. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi dari sini kita sudah ada ya pivot table-nya yang ini. Kemudian kita buat chart-nya. Nah, nanti pekan depan kita buat dashboard interaktifnya. Nah, menggunakan slicer sesuai atau timeline nanti. Nanti kita bahas nih di visualisasi. Jadi nanti goalnya di UAS-nya, final project-nya kalian membuat bentuk visualisasi. Nah, visualisasi data. Dari ini ya, dari data yang sebelumnya data mentah yang tidak memiliki informasi apapun, sekarang menjadi sebuah informasi yang ditampilkan menggunakan interactive dashboard dengan visualisasi yang keren. Itu yang goals-nya ya, insya Allah ya. Oke, nah kita masuk ke sini. Nah, biasanya untuk membuat chart ini, kita bisa buat pivot table-nya di worksheet yang berbeda saja. Oke, kita bisa tambahkan worksheet ya, misalnya untuk B01, jadi kita nggak menggunakan worksheet case practice ini, jadi kita buat aja nih, kita tambah worksheet-nya, jadi diklik saja new sheet, oke, di sini namanya, jadi klik 2 kali di sini B01, oke, di B01 kita langsung copy saja yang ini. Copy yang pivot table yang awal tadi. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Oke, di mana saja bebas ya. Pastenya di mana saja bebas. Oke. Saya perbesar dulu. Oke. Di sini case practice yang 01 itu jumlah unit terjual setiap brand mobil. Berarti unit terjual, kemudian brands mobil ya. Brand mobil. Nah, gini. Lalu disuruhnya buat bar chart. Nah, kita buat nih chartnya. Oke. Untuk buat chartnya, jadi di pivot table analyze ini sudah ada pivot chart. Jadi tinggal kita klik saja pivot chart-nya. Lalu kita pilih nih. Jadi di sini ada banyak chart ya. Kalau case itu dia suruhnya bar chart. Nah, karena ini kuantitas ya yang dibandingkan, maka kita pilihnya itu boleh menggunakan bar, boleh menggunakan kolom. Nah, tapi kalau lebih enak dilihat itu yang bar ini. Di sini ada beberapa ini ya, ada beberapa bentuk nih yang bisa kita gunakan. Ada yang 3D dan ada yang enggak. Jadi kita pilih yang normal saja. Dan kalau dilihat di sini diagramnya ada banyak ya di sini ya. Cuma di sini kita gunakan yang bar untuk membandingkan kuantitas. Kemudian kita pilih OK. Nah, jadi muncul dia seperti ini. Ini totalnya untuk sementara kita coba delete dulu. Jadi kita tinggal klik di total ini, kita delete supaya besar dia. Oke, sudah tampil ya seperti ini ya. Oke, kemudian supaya datanya itu terlihat, silakan diklik tanda plus ini, kemudian dipilih data label yang ini. Atau data tabelnya juga kita centang, yang data labelnya kita centang. Oke, jadinya seperti ini. Nah, desainnya kalau mau diubah itu bisa, tinggal diklik menu desain, kemudian kita ganti-ganti nih desainnya. Seperti itu. Oke, bebas ya yang mana aja untuk sekarang ini yang mana aja bebas.
Oke, ini ada yang join. Udah jam segini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sampai sini bisa? Gimana? Buat chartnya? Jadi untuk nampilkannya di klik chartnya, di klik tambah ini, dicentang ya data label sama data tabelnya supaya informasinya ada di bawah ini. Nah, supaya dia mengurutkan ya, kalau ini kan nggak terurut ya, maka kita bisa mengurutkannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi kita coba buat lagi ya, cursor option yang seperti yang awal tadi. Descendingnya itu adalah unit terjual. Nah, jadi grafiknya itu dari yang terkecil ya sampai yang terbesar. Diagramnya. Oke. Sampai di sini bisa? Mana nih? Nurul, gimana Nurul? Bisa? Bisa atau enggak nih? Nurul A'la? Iya, Pak. Bisa? Buat chartnya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke. Untuk case B01 ini sudah clear. Nah, kemudian kita bisa tambah lagi nih untuk B02 atau saya klik kanan di sini. Kemudian bisa juga seperti ini ya, buat worksheet kemudian isinya ini kita copy. Nah, atau bebas saja buat worksheet dengan cara seperti ini juga boleh. Tapi kalau misalnya kita mau mengcopy semua yang ada di sini, kita klik kanan di B01, kemudian move or copy, lalu pilih move to end, dan dicentang create a copy. Oke, nah di sini kita pilih, saya buat B02. Nah, seperti itu. Jadi ada B01, ada B02. B02 saya delete aja yang ini. Sudah. Kemudian saya coba cek lagi B02 itu. Udah oke ya. Persentase penjualan setiap kota. Jadi penjualan, kemudian kota. Saya tinggal membuat saja penjualan, kemudian kota. Oke, seperti ini. Terus di sini kita mau menjadikan dia persentase. Nah, persentase seperti tadi ya. Jadi klik kanan, kemudian value field setting, lalu show value as, lalu grand totalnya kita persenkan. Oke, nah ini sama seperti yang tadi. Oke, jadi klik kanan, kemudian value field setting, lalu kita pilih menu show values as, dan di sini kita pilih grand total. Nah, karena kalau grand totalnya berupa persen, tentunya sumber dari penjumlahannya harus persen juga yang atasnya. Jadi semuanya jadinya persen. Nah, untuk membandingkan persen, kita menggunakan pie chart. Jadi tinggal pilih lagi di pivot chartnya. Kita pilih pie chart. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, nah. Sudah muncul nih. Tinggal kita data labelnya kita munculkan. Ada outset untuk di luar, ada inside seperti ini. Nah, ini tinggal kita inikan saja sih. Kita coba-coba saja. Nah, bisa saya mau buat di luar, itu bisa. Desainnya juga bisa beragam. Jadi mau desain yang ini. Nah, seperti ini. Ini silakan kalian sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian.
Oke. Pak, saya Ya, mau tanya, Pak. ya. Waktu di copy B1 ke B2 kolomnya masih ada. Kayaknya cara hapus ya, Pak? Kolom yang mana nih? Kolom yang di B1 tuh kan pindah ke B2. Yang ini ya. Tuh, Ah, yang kanan, yang ini. yang biru tuh, Pak. Yang ini. Yang biru gede itu, Pak, kolom. Oh, Ke bawah ini juga tuh, Pak, ke B2. yang chartnya ya, yang Ya, diagramnya. Ya, ini langsung klik saja, kemudian delete. Klik kemudian oh delete, iya. udah. Iya, gitu aja sih. Bisa? Bisa, Pak, bisa. Oke, sip. Oke, ini untuk yang chart. Sudah oke. Jadi chart ini nanti kita sebetulnya buatnya di sini. Di dalam mini dashboard ini. Tapi ini kita bahas di pekan depan saja. Karena pekan depan kita khusus visualisasi ini. Dari pivot table ke chart. Ke chart ke dashboard. Nah, gitu. Oke, ini saya copy lagi. Saya copy saja yang dari B01 saja deh. Move or copy, kemudian move to end, create a copy, saya buat B03. B03. Nah, ini kita tinggal delete saja ya. Tinggal diklik ini, kemudian delete. Oke, B03 dia minta top 3 penjualan. Oh, ini unit ya. Unit terjual dengan branch manager pakai bar. Oke, unit terjual dengan branch manager. Jadi kita tinggal unit terjual dengan branch manager. Nah, seperti ini. Kita mau buat top 3 nih. Nah, menggunakan bar chart. Jadi kita cuma ngambil 3 teratas dari unit terjual yang tertinggi. Oke. Nah, caranya kita cukup klik tanda panah ini, kemudian value filter. Oke. Jadi caranya klik tanda panah yang ini, karena kita mau mau melihat top 3 dari branch manager ini, dari setiap unit terjual. Nah, jadi di sini ada fitur ya, di pivot table mau melihat top 10 untuk yang paling atas dan bottom 10 untuk yang paling bawah. Nah, tapi ini nggak mutlak top 10 ya, jadi kita bisa membuat top 3 atau bottom 3. Kita mau lihat nih 3 branch manager yang penjualannya paling rendah, itu bisa juga. Nah, di sini case-nya itu 3 paling tinggi, maka kita klik yang ini, kemudian value filter, nama menunya itu adalah top 10 yang bawah ini. Top 10. Nah, kemudian di sini kita pilih 3 saja dari unit terjual ya, berdasarkan unit terjual ini, 3 teratas. Kalau mau 3 terbawah berarti pilih bottom. Di sini kita pilih top 3 saja, kemudian OK. Lalu karena ini kuantitas juga, maka kita membandingkannya menggunakan diagram batang. Jadi kita pilih pivot chart. Pivot chartnya itu bisa pakai kolom, bisa pakai bar. Oke. Yang bar sudah kita coba yang kolom saja. Nah, seperti ini. Lalu kita labelnya ini kita centang ya, data label dan data table. Oke. Untuk desainnya silakan disesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Oke, ini ada Andi Setiadi, total penjualan unit terjualnya 776. Ini bisa kita ganti nih. Ini kita tinggal ketik aja seperti ini. Kalau mau gantinya.
Oke, ini untuk case yang B03. Oke, jadi untuk memilih 3 teratas saja, top 3, maka kita klik tanda panah yang ini atau tanda filter ya. Lalu pilih value filter dan pilih top 10. Kemudian di sini kita ganti menjadi 3 karena di case-nya itu diminta top 3, 3 teratas. Oke. Itu saja untuk B03. Tren penjualan unit bulanan. Tren penjualan unit bulanan berarti ini timeline-nya. Jadi kita bisa menggunakan line chart. Sini saya copy lagi yang B01. Create a copy. Kemudian di sini B04. Oke, ini saya delete. Oke, di sini kita pilih pivot table analyze. Field-nya itu adalah penjualan unit bulanan. Berarti unit terjual, kemudian bulan. Oke. Di sini kita mengurutkan bulannya, tinggal di copy saja Januarinya, kemudian paste di Februari ini. Oke, nanti dia otomatis terurut. Oke, di sini cukup seperti ini saja ya. Jadi cukup kita pivot table analyze, kemudian pivot chart, dan buat timeline yang garis, yang line ini. Oke. Kemudian oke. Nah, trennya Januari itu sebanyak 887 ya. Ini harusnya 887 ya. Ini 887, ini oke, ini labelnya nggak ada, kita tampilkan labelnya dulu. Data label, data table. Oke. Ini di Januari datanya sebanyak 887 unit terjual. Ini kita bisa ganti menjadi kemudian di Februari ada penurunan ya, 864, dan di Maret itu naik lagi. Nah, ini kita bisa menggunakan line chart. Untuk pivot chart yang lain itu silakan nanti dicoba-coba saja. Oke, tapi yang paling banyak kita gunakan itu pie chart, kemudian diagram batang, lalu yang ini ya, line, garis. Oke, itu untuk yang case 4. Oke, selesai. Jadi cuman itu saja ya untuk case-case hari ini. Nah, sampai di sini ada yang sudah bisa semua. Kalau sudah bisa semua, silakan di-upload di adlink-nya. Atau yang belum bisa di bagian mana, biar kita ulangi lagi. Nah, gimana? Saya, Pak. Oke, Rian, gimana? Sudah bisa semua? Saya waktu pindahin bulannya ke Januari ke Februari malah muncul tulisan Formula 1. Formula 1? Yang ini? Ya, tadi saya mau pindahin bulannya malah muncul Formula 1. Copy paste saja seperti ini. Harusnya nggak ada masalah sih harusnya. Coba lagi diambil dari yang B01 ini. Di copy. Atau buat pivot table baru pun juga bisa sih. Soalnya kalau bulan ini kita urutkan juga nggak ini dia. F itu kan Februari itu paling tinggi dia. Kalau kita sort. Kalau kita buat descending dari yang terbesar yang terkecil, kalau di bulan itu Maretnya paling atas nanti. Maka kita jadinya manual. Nah, kalau manual you can drag item.
Jadi bisa di drag saja atau di copy paste seperti tadi. Oke, dicoba aja lagi Rian ya. Diulangi saja lagi. Ini kita bisa filter juga nih. Kalau misalnya nggak mau nih yang Januari tampil, maka kita bisa juga seperti ini. Oke, yang lain ada kendala? Nah, yang bisa tadi si Haikal ya. Haikal gimana? Haikal aman? Oke, mana nih Haikal nih? Ya Pak, kenapa Pak? Aman? Bisa? Aman Pak. Aman, Oke, aman. sip, sip. Lutfi, gimana Lutfi? Insya Allah aman Pak nih. Lagi tes. Oke, sip. Oke, Rian, dicoba saja ya Rian ya. Diulangi lagi aja. Udah bisa, Pak. Oke, sip, mantap. Nurul, aman Nurul? Nurul A'la? Aman, Pak. Oke, sip. Jadi itu saja ya untuk materi kita untuk hari ini. Jadi yang belum mencoba silakan harus dicoba terus ya hari ini ya. Biar di-upload di Edlink biar ada nilainya. Ya. Ya, gimana Kumala? Saya belum absen. Oh, Kumala belum absen. Gimana Kumala, ada dicoba? Ada, Pak. Ada ya. Saya juga belum absen Pak. Berat jawabannya nih ya Kumala ya. Oke, Ramadi. Ramadi ini tadi agak telat juga ya sama ini. Iya Pak, saya agak telat masuk Pak. Oke. Baru bangun atau gimana nih Ramadi? Iya Pak, Baru bangun atau gimana nih? Ada kegiatan tadi? ada kegiatan sekitar di pagi Pak. Oke. Tapi nanti dicoba ya. Iya Pak, nanti saya coba. Oke, biar ada nilainya. Nanti nilainya di-combine tuh di akhir. Baik Pak. Oke, coba saya cek ya. Saya cek dulu. Ini yang lain nggak ada ya. Alvisa nggak ada. Hafiz Azkia nggak ada. Raisatul Adila nggak ada. Raidil Ansar nggak ada. Ikram, Alwin, Ruhul, Hatim. Ada Pak. Siapa? Alwin ada Pak. Oh, Alwin ada. Oke. Furkan Fadisha nggak ada ya. Oke. Oke, ada yang sudah ngumpul nggak ya? Saya coba lihat di tugas uji coba pivotable. Oh, sudah ada dua nih. Reza dan Haikal. Oke, mantap. Oke, silakan yang lain di-upload juga ya. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk pivot table-nya. Jadi kita sampai sejauh ini sudah belajar tentang data cleaning, membersihkan data, kemudian membuat nilai dengan index match atau dengan if. Lalu sekarang kita sudah membuat hasil tabel yang sudah ada nilai, kemudian sudah di cleaning, yang sudah bersih, kita ringkas dan kita buat untuk analisisnya itu menggunakan pivot table. Jadi lebih jelas dia, sehingga data mentah itu sudah menjadi informasi sampai saat ini. Cuman informasi saat ini itu masih berbentuk terpecah-pecah dia. Timeline sendiri, kemudian pie chart-nya sendiri, yang pie chart ini sendiri ya. Untuk yang kolom chart-nya sendiri, bar chart-nya sendiri. Nanti kita akan gabung menjadi satu dan membuat dashboard interaktif di
materi visualisasi data. Oke, jadi nanti dalam satu sheet ini semua yang tadi itu sudah tercakup di sini. Ada chart, ada line-nya. Jadi line chart itu ada di sini nanti. Kemudian persentasenya, pie chart-nya itu ada di sini. Top 5 penjualan branch manager-nya ada di sini. Nah, nanti kita buat di pertemuan pekan depan. Jadi data yang disajikan itu Oke. Sempat putus koneksinya. Oke, jadi ini suaranya terdengar ya? Dengar, Pak. Oke. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di grup WA. Kalau ada kendala soal praktisnya, silakan nanti di Japri juga boleh. Oke, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih yang sudah hadir ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.